alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Elsa Trisnawati dari kelas PAIB semester 4 dengan nomor pokok mahasiswa 24062119015. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran fikih. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang riba atau diharamkannya riba. Langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan dijelaskan pada menit selanjutnya. Nah, dalam penyampaian materi riba ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui apa sih pengertian riba itu. Yang kedua, mengetahui macam-macam riba. Dan yang ketiga, memahami larangan-larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, mengetahui faktor penyebab makanan dan diharamkannya perbuatan riba. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui dampak dan hikmah pelarangan riba dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu tujuan dari pembelajaran riba kali ini. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam tujuan yang pertama, yaitu mengetahui apa sih pengertian riba itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada si peminjam. Secara bahasa, riba bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil, dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam agama Islam. Nah, dalam Islam memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah hukumnya haram. Ini dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 275 seperti berikut ini. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian dari riba dan ayat Al-Quran tentang riba tersebut, sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu materi dari macam-macam riba. Macam-macam riba. Menurut para ahli fikih, riba dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu riba fadl, yaitu tukar menukar dua jenis barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Contohnya, tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu riba iyad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian ia menerima barang tersebut dari si penjual. Si pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Yang ketiga yaitu riba nasiyah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya yaitu Aminah meminjam cincin 10 gram kepada Ramlan. Oleh Ramlan diisyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun, maka ditambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Kemudian ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun ini tidak diperbolehkan. Yang keempat yaitu riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Contohnya,
Ahmad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mengisyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000. Maka tambahan atau ribanya itu 5.000 dan itu termasuk ke dalam riba qard. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab makanan dan diharamkannya perbuatan riba. Yang pertama yaitu faktor penyebab memakan riba. Yang pertama, nafsu dunia kepada harta. Yang kedua, serakah kepada harta. Yang ketiga, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Yang keempat, imannya lemah. Yang kelima yaitu selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara, termasuk riba atau lebih ke gila harta gitu seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor penyebab diharamkannya riba. Yang pertama, tentu saja merugikan orang lain. Yang kedua, dengan mengambil hak orang lain. Yang ketiga, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu neraka sebagai ancamannya bagi orang yang selalu riba ini. Yang kelima, termasuk perbuatan syaitan yang keji. Yang keenam, memperoleh harta dengan cara riba itu merupakan hal yang tidak adil. Nah, adapun hal-hal yang menimbulkan riba diantaranya adalah tidak sama nilainya. Yang kedua, tidak sama ukurannya baik menurut cara maupun timbangan, takaran maupun ukuran. Yang ketiga yaitu tidak tunai di majelis akad. Nah, ini termasuk ke dalam yang tidak diperbolehkan dalam riba gitu. Setelah tadi kita memaparkan atau menjelaskan tentang berbagai macam materi tentang riba, perbuatan riba ini, sekarang saya akan memaparkan contoh dari perbuatan riba ini. Nah, contohnya yaitu seseorang menukar uang kertas, misalkan Rp10.000 dengan uang receh sebesar Rp9.950. Uang Rp50 tersebut tidak ada imbangannya atau tidak termasuk, maka uang receh Rp50 tersebut adalah riba. Contoh selanjutnya yaitu apabila seseorang meminjamkan uang sebesar Rp100.000 dengan syarat ketika dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% dari pokok pinjaman tersebut adalah riba sebab tidak ada imbangannya. Nah, mungkin itu beberapa contoh contoh perbuatan riba yang saya paparkan barusan. Untuk contoh-contoh yang lainnya kita bisa menggalinya di berbagai aktivitas atau kegiatan di sehari-hari ataupun di internet atau di platform-platform online yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam larangan-larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Larangan-larangan riba ini banyak ayat yang menerangkannya. Salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, Quran surat Ali Imran ayat 130, dan Quran surat Ar-Rum ayat 30. Nah, di antara tadi ayat Al-Quran, sekarang ada hadis yang mentidakbolehkan perbuatan riba ini, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah melaknat atau mengutuk orang yang memakan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Materi selanjutnya yaitu dampak dan hikmah dari pelarangan riba. Riba dapat berdampak buruk terhadap yang pertama, kepribadian seseorang, tentu saja. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu berdampak pada buruknya ekonomi. Akibat-akibat buruk yang dijelaskan pada ekonomi muslim dan non-muslim diantaranya riba merusak sumber daya manusia, riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi, riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi, riba menciptakan kesenjangan sosial, riba merupakan faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Nah, mungkin itu adalah dampak-dampak riba yang terjadi pada kehidupan atau faktor ekonomi yang terjadi pada perekonomian kita jika kita terus-menerus melakukan riba. Setelah tadi saya memaparkan banyak sekali penjelasan mengenai riba, sekarang kita masuk ke dalam materi terakhir, di mana materi ini merupakan hikmah di balik larangan riba. Yang pertama hikmahnya yaitu Allah
SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharapkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Yang kedua, cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah daripada dirinya. Hikmah yang selanjutnya yaitu riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya dan akan mempunyai sifat yang egois. Yang selanjutnya yaitu riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja. Hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah, cukup duduk di atas meja orang lain hanya memeras keringatnya. Dan hikmah yang selanjutnya yaitu riba dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir dan miskin karena selalu berbuat riba terhadap orang lain. Nah, mungkin sekian pemaparan materi atau video mengajar atau presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Maklumlah, saya masih